Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Learn Mining, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di awal tahun 2020 ini cukup sedih ya. Kita Indonesia diawali dengan beberapa musibah yang cukup mengerikan ya. Semoga teman-teman atau sahabat Learn Mining ini selalu dijaga oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, diberikan kesehatan, sehat walafiat, dan bisa menyebarkan positive things kepada orang lain. Baik, pada melanjutkan video yang sebelumnya, pada video kali ini atau part kali ini kita akan membuat blok model. Dari blok model tersebut, kita akan menghitung potensi sumber daya batu bara yang sudah kita modelkan pada video yang sebelumnya. Nanti juga blok model ini akan dipakai untuk menghitung pit optimasi atau optimization pitnya. Terus akan dipakai juga untuk menghitung potensi sumber daya tertambangnya berapa nanti. Oke, langsung saja kita masukkan file yang sudah kita modelkan pada video yang sebelumnya. Tetapi selalu pastikan dulu file projectnya itu berada pada folder yang teman-teman inginkan. Jadi filenya itu tidak akan kesana kemari. Oke, file pertama kita masukkan adalah triangulasi topografi atau DTM topo kalau di 3D Main ya. Kita kasih warna dia ya, biar dia kelihatan morfologinya gitu. Oke. Terus yang kedua, kita masukkan roof A-nya. Nih, kita hide dulu ya DTM-nya biar kelihatan. Terus kita masukkan floor A-nya, terus roof B-nya, dan yang terakhir adalah floor B-nya. Oke, untuk pembuatan blok model kita hanya membutuhkan file-file ini aja, topografi dan model geologi dari kontur struktur model geologi dari batu bara yang udah dibuat pada video sebelumnya. Oke, cara membuat blok modelnya ini cukup gampang. Pergi ke menu blok, kemudian create, pilih new block model. Nah, ini teman-teman akan disuruh memilih ukuran block size-nya yang dirubah ya. Untuk yang ini teman-teman tidak perlu merubahnya karena secara otomatis 3D Main akan membaca posisi koordinat yang ada gitu. Mulai dari elevasi terbawahnya berapa dan elevasi tertingginya berapa dari data yang ada. Terus nilai X dan Y-nya berapa gitu. Oke, di sini block size-nya saya biasanya menggunakan 10 10 5. Ini blok utamanya ya. Ini X, Y-nya itu panjang lebar dan Z-nya itu adalah tingginya. Kemudian subbloknya ini saya menggunakan setengahnya 55 2,5. Tapi teman-teman kalau misalnya laptopnya lebih kuat, bisa aja lebih kecil lagi. Semakin kecil subbloknya, maka perhitungan sumber daya atau misalnya perhitungan volume OB dan sebagainya itu akan lebih detail lagi. Tapi laptop saya kurang kuat, jadi saya menggunakan 552 saja. Nah, subblok ini berfungsi sebagai, jadi blok utama kita kan 10 10 5. Kalau misalnya ada di sudut blok gitu, kalau misalnya
Ternyata 10, 10, 5 ini terlalu gede, dia akan menggunakan blok yang kecilnya, yaitu 55 dan 2,5. Kalau sudah, kita klik OK. Ini hanya bentuk displaynya, teman-teman terserah mau pilih yang mana, mau blok centroid atau boundary. Jadi kalau misalnya, nah kita coba satu-satu ya. Yang pertama ini adalah blok boundary. Nah, ini adalah blok boundary-nya. Kalau misalnya teman-teman mau ganti ke centroid, tampilannya kan seperti ini. Sama aja. Tapi saya lebih senang pakai yang sebelumnya. Oke, ini kita hide dulu. Oke, kalau sudah seperti ini, kita akan membuat atribut daripada blok ini. Atributnya ini kita isi dengan namanya, saya biasanya menggunakan SG atau specific gravity atau densitas lah. Specific gravity dan densitas, dia tipenya adalah float, angka, kita pakai ini aja. Kemudian yang kedua itu ada rock type-nya. Ini RD aja deh, rock density aja deh. Rock density, ini rock type, sama aja. Ini rock type itu berarti dia karakter. Di sini saya pakai blok aja, ganti menggunakan blok. Namanya adalah blok. Kalau sudah, oke. Jadi kita cuma membutuhkan ini. Sebenarnya teman-teman kalau misalnya punya data kualitas, di sini bisa menggunakan tambahan data kualitas. Tetapi pada simulasi kali ini saya mengasumsikan adalah batu bara yang ada di lokasi tambang kita itu bersifat homogen. Jadi semua kualitasnya itu sama. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, sekarang nih teman-teman perhatikan, kalau saya arahkan kursor ini ke blok model, maka di bagian RT itu rock type-nya itu masih bernama blok, kemudian RD-nya adalah -1, rock density-nya -1, block size-nya 10, size yang Z-nya ya, Y dan sebagainya dan seterusnya. Nah, kita akan merubah rock density dan rock type-nya. Sebelumnya kita akan input display constraint. Jadi kita akan membentuk blok model berdasarkan topografi. Oke. Kita pilih surface, terus kita pilih file yang mau kita masukkan. Ini kita menggunakan DTM topo, berarti pemodelannya itu adalah dari topo ke bawah gitu. Jadi topo ke atas itu akan dihilangkan. Kita open. Jangan lupa ini centangnya, uppernya itu di uncentang. Kalau misalnya ini dicentang, berarti pembuatan blok modelnya itu dari topo ke atas. Tapi kalau misalnya kita hilangkan centang ini, maka blok yang ada di atas topografi itu akan hilang. Kemudian kita add constraint dan kita klik OK. Oke, ini maksud saya. Dia akan membentuk blok model, membentuk sesuai dengan permukaan dari topografi kita. Ini dia. Mirip kan? Coba kita display pakai blok centroid. Nih. Blok-bloknya yang warna-warna hijau kalau misalnya kelihatan di laptop teman-teman ya. Nah, ini kalau teman-teman coba kita lihat lagi, kita arahkan lagi kursor kita ke blok model. Nah, ini rock type-nya sudah berubah menjadi maaf ya, belum ya, kita ganti dulu. Kemudian kita akan mengganti yang tadi saya bilang, kita akan mengganti rock type-nya dan rock density-nya. Caranya blok model, blok, kemudian kita pergi ke estimasi and assign value.
kita pilih rock density-nya, asumsinya ya 1 untuk yang OB ya, karena kita tidak menggunakan kita akan membedakan rock density OB dan batubara. Ini rock type-nya ini adalah OB. Kita pilih assign current display, berarti akan dimasukkan ke dalam blok model yang terdisplay sekarang. Oke. Ini ada komennya, current display block assign value successfully. Ini coba kita cek. Ini ukuran bloknya yang 420 40 40. Namanya sudah terganti menjadi OB dan rock density-nya menjadi 1. Kalau sudah kita cancel all display constraint-nya, terus kita masukkan blok model batubara kita. Klik kanan pada blok model, kemudian add display constraint, pilih surface, pilih file, kemudian pilih roof dan floor dari masing-masing batubara teman-teman. Kita masukkan roof A-nya dulu, open. Kita roof berarti posisi batu baranya itu ada di bawah, berarti ini kita centang. Kita masukkan, kemudian kita pilih lagi yang floor A-nya. Floor A-nya berarti batu baranya berarti ada di atas, berarti kita centang upper. Kemudian kita add constraint dan kita pilih OK. Nah, nggak usah khawatir, ini sebenarnya di sini akan dihitung juga blok-bloknya. Ini kelihatan tidak ada seperti ini, tapi sebenarnya nanti dia akan terhitung juga di sini. Karena ini batu baranya cukup tipis dan blok model kita ukuran subbloknya itu adalah 2,5 ya tingginya. Sedangkan tebal batu bara ini cuma sekitaran 1 sampai 2 meter. Jadi dia prosesnya akan seperti ini gitu. Jadi tapi ini nggak usah khawatir. Nilainya akan hampir sama. Nah, kemudian ini nilainya masih menjadi OB. Ini rock type, maksudnya rock type-nya masih OB dan rock density-nya masih 1. Sedangkan ini adalah batu bara. Maka kita akan mengganti nilainya itu. Caranya kita beri blok model, estimasi, design value. Rock density-nya kita pakai 1,3 ya, yang umum ya, biasa untuk batu bara, dan kita pilih ini buat namanya sim A. Design value, kemudian klik OK. Kita arahkan lagi kursor kita ke sana dan RT-nya udah terganti, rock type-nya udah terganti menjadi sim A dan seterusnya. Oke, sekarang kita cancel lagi. Nggak usah khawatir, ini dia udah tersave. Jadi nggak apa-apa di cancel. Sekarang kita akan memasukkan yang sim B-nya. Prosesnya sama seperti yang di sim A. Roof B, kemudian floor B. Nah, posisi floor B-nya. Kemudian kita masukkan design value. Ini nilainya sama ya, asumsinya kan kita tadi homogen, jadi rock density-nya tidak usah diganti, hanya rock type-nya aja kita ganti. Kalau sudah, tinggal di cancel. Nah, setelah sudah semua dibuat seperti ini, maka sekarang kita akan menghitung berapa sih potensi sumber daya yang ada di lokasi tambang kita. Caranya pergi ke blok report, kemudian kita beri blok report. Kolom kita pilih atribut untuk yang rock density-nya. Terus yang group report-nya kita pilih rock type. Dan di sini weight and volume-nya kita menggunakan weight attribute. Dan weight attribute itu cuma ada di rock density. Kemudian kita klik OK saja. Nah, ini dia akan menghitung blok model yang bagian mana nih. Kita akan memasukkan topografi. Jadi dia akan menghitung volume
OB dan batu bara yang berada di bawah topografi. Kalau misalnya teman-teman sudah mempunyai desain pit limit, di sini juga bisa dimasukkan. Kita pilih file, kemudian DTM topo. Jangan lupa ini di uncentang karena posisinya berada di bawah. Kita add constraint dan oke. Kita tunggu XL-nya. Nanti dia akan muncul sendiri dalam bentuk Excel ya, report 3D main-nya. Oke. Nah, ini dia. Ini dia. Secara volume SIM A itu ada 2,1 juta volumenya, dan SIM B-nya itu ada 28,5 juta. Kalau dikalikan dengan densitas 1,3 asumsinya, maka potensi sumber dayanya ada sekitar 2,7 juta ton, dan untuk SIM B-nya ada 37, juta ton. Sedangkan untuk OB-nya ini secara keseluruhan ya ada 500.000 BCM. 500 juta BCM, maaf. Ini teman-teman gak usah diperhatikan karena kita belum mempunyai desain pit limit, maka seluruh OB yang berada di bawah topografi, di bawah ini semua ini akan dihitung oleh 3D Mind. Padahal potensi sumber daya kita cuma ada di bagian sini nih. Tapi kalau misalnya kita sudah mempunyai desain pit limit kita, maka kita bisa membatasi sampai mana sih potensi kita dan OB-nya berapa gitu yang akan tertambang. Nanti kita akan bikin pada video berikutnya. Oke, cukup sekian untuk video pada part kali ini. Sampai ketemu pada video berikutnya. Nanti di video berikutnya kita belum bermain di 3D Main, tapi kita akan bermain di Excel dengan mengasumsikan sebelum kita menghitung potensi sumber daya, kita akan menghitung beberapa parameter-parameter yang akan dipakai untuk perhitungan optimasi pit atau pit optimization. Oke. Kurang lebih seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.